lalu pindah lagi begini, agak tarik ke atas. Nah baik teman-teman, langsung saja di video ini saya akan membuat pupuk yang kaya akan hara berupa fosfat maupun kalium. Jadi pupuk organik cair yang akan kita buat kali ini setara dengan pupuk MKP ya. Bagaimana caranya dan apa saja bahannya? Nah yang pertama, kita siapkan bahan berupa daun bambu ya, daun bambu kering. Jadi daun bambu ini mengandung unsur hara berupa fosfat dan juga kalium, dan kita akan jadikan ini sebagai pupuk organik cair yang manfaatnya itu atau unsur haranya itu setara dengan MKP ya. Kemudian kita siapkan air cucian beras kira-kira 1 liter. Jadi 1 liter air cucian beras, kemudian daun bambunya itu sekitar inilah, sekitar segini ya. Nah kemudian kita siapkan wadah sebagai pengolahannya, dan ini adalah air gula. Kemudian ini wadah untuk penyimpanan. Lalu di sini kita gunakan Biotren sebagai komposer, dekomposer. Jadi ini akan menjadi bahan fermentasi nantinya. Jika teman-teman tidak memiliki, boleh menggunakan MA4 atau juga Yakult ya. Nah jadi caranya, kita masukin daun bambunya ke dalam wadah seperti ini, lalu kemudian kita pisahkan bagian-bagian yang keras ini, ranting-rantingnya ini. Kemudian kita haluskan dengan cara kita remas-remas seperti ini ya, atau boleh juga dicincang-cincang. Intinya kita haluskan supaya prosesnya lebih cepat ya teman-teman. Setelah halus, lalu kita tuang air cucian beras. Ini air cucian beras yang sudah saya kumpulkan ya teman-teman, kira-kira 1 liter. Kemudian kita remas-remas seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan ekstrak dari daun bambu ini ya. Oke teman-teman, sekarang warnanya sudah berubah, artinya ekstrak dari daun bambu ini sudah mulai keluar ya. Jadi kita remas terus seperti ini. Dan saya sarankan sebaiknya tidak usah di blender, karena nanti kalau kita blender gasnya akan terlalu tinggi ya. Jadi diremas sampai kira-kira warnanya sudah mentok ya, sudah kandas, tidak berubah lagi. Ini dia sudah jadi. Nah setelah seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Kita siapkan Biotren 1 tutup yang kita campurkan ke dalam air gula. Nah kemudian kita biarkan kira-kira 5 menit untuk mengaktifkan bakteri yang terkandung dalam Biotren. Kemudian kita masukkan campuran Biotren dan air gula tadi ke dalam wadah. Kemudian kita tutup rapat-rapat, lalu kemudian kita simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari langsung ya. Kemudian setiap hari kita harus membuka penutupnya untuk membuang gas, dan kita lakukan selama 15 hari atau 2 minggu ke depan. Sekarang kita akan tunggu seperti apa hasil selanjutnya. Nah baik teman-teman, setelah 2 minggu biasanya pupuk ini akan sudah berhasil ya teman-teman. Nah ciri-ciri dia berhasil ketika nanti kita buka penutupnya, dia tidak mengeluarkan gas ya, seperti itu. Nah jika masih mengeluarkan gas, artinya dia belum berhasil. Sekarang kita akan coba kocok dulu seperti ini, lalu nanti kita akan buka penutupnya. Jika masih mengeluarkan gas, maka dia masih belum berhasil ya. Nah sekarang sudah tidak mengeluarkan gas, artinya masih ada gas tetapi sangat sedikit.
ya, artinya ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah kemudian kita perlu membuang sisa-sisa gas yang ada pada pupuk organik cair ini, karena kalau nanti kita aplikasikan dalam keadaan masih mengandung gas, maka nanti kemungkinan tanaman kita akan sakit ya. Nah caranya kita akan saring ya, selain untuk menghilangkan gasnya, kita juga ingin membersihkan kotoran atau sisa dari daun bambu ini supaya nanti kita bisa gunakan spray ya atau semprotan. Jadinya kita saring seperti ini. Kemudian kita peras. Jadi ampasnya jangan dibuang ya. Ini bisa digunakan menjadi kompos. Bisa kita taburkan langsung ke media tanaman kita. Nah, setelah penyaringan, kemudian kita pindah ke wadah yang lain, lalu pindah lagi begini, agak tarik ke atas. Tujuannya untuk membuang sisa-sisa gas yang dihasilkan oleh fermentasi sebelumnya ya. Lakukan beberapa kali seperti ini. Setelah kita angin-anginkan kira-kira 1-2 jam, kemudian kita sudah bisa melakukan penyimpanan dengan cara masukkannya ke dalam wadah seperti ini ya. Kemudian kita tutup rapat-rapat, lalu tempatkan di tempat kering dan terlindung dari sinar matahari ya. Nah kemudian untuk cara penggunaannya, kita campurkan kira-kira 1:20 ke dalam air bersih, lalu kita aplikasikan kepada tanaman. Jika dalam waktu 5-1 minggu tidak ada masalah, berarti pupuk yang kita buat berhasil. Dan jika memang nanti setelah 1 minggu tidak ada perkembangannya, berarti dosisnya harus kita tambah ya. Yang tadinya 1:20, kemudian kita buat menjadi 1:10 seperti itu. Dan jika memang nanti masih belum juga ada reaksi, maka dosisnya kita tambah lagi menjadi 1:5 ya, seperti itu ya teman-teman. Siramkan kepada tanaman secukupnya seperti ini. Nah kemudian untuk manfaatnya sendiri baik sekali untuk perakaran maupun pembungaan ya. Kemudian juga membantu mencegah kerontokan bunga dan buah, meningkatkan kekebalan tanaman terhadap berbagai macam penyakit ya. Seperti itu diantara manfaatnya, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dan yang pasti menyuburkan tanaman pada masa pembuahan, membesarkan buah dan lain sebagainya. Jadi cocok sekali untuk perkebunan dan pertanian ya teman-teman. Saya pikir itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.